Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki pertemuan kedua bab kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Nah, kalau misalnya kemarin itu kita belajar kekongruenan, sekarang kita bahas tentang kesebangunan. Kalau kongruenan itu kemarin dua bangun datar yang sama persis dari bentuknya, dari ukuran sudutnya, dan dari panjangnya juga tuh dia sama persis. Nah, kalau yang namanya dua bangun datar yang sebangun, dia juga sama, memiliki nama bangun yang sama, bangun datarnya sama, terus besar sudut yang berkesesuaiannya, besar sudut yang bersesuaian sama besar. Terus yang terakhir adalah, nah ini yang agak berbeda dengan kongruen, yaitu nah, jadi syaratnya itu bangun datarnya sama, besar sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini yang membedakan perbandingan panjang sisinya, panjang sisi yang bersesuaiannya itu senilai. Nah, langsung aja kita bahas ke contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama. Di sini ada bangun datar ABCD dan PQRS. Nah, keduanya ini bangun datarnya itu berarti sama-sama bangun datar trapesium. Nah, berarti dia memenuhi syarat yang pertama, bangun datarnya yang sama. Terus begitu kita cek yang kedua, besar sudut yang berkesesuaian, sama besar. Nah, jadi kita cek di sini. Nah, kita cek dulu sudut A di sini itu bersesuaiannya dengan sudut P. Sama kan, di sini ada tanda siku-siku, di sini juga ada tanda siku-siku, berarti 90 derajat. Terus sudut B itu dia sama dengan sudut Q. Dia juga sama ya, besarnya 90 derajat. Terus sudut di sini ada sudut C. Itu juga dia bersesuaian dengan sudut R. Dan besar sudutnya adalah 23 derajat. Dan terakhir itu ada sudut D sama dengan di sini ada sudut S dan besar sudutnya adalah 57 derajat. Nah, karena besar sudut yang bersesuaian itu sama besar, berarti dia memenuhi syarat yang kedua, yaitu besar sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang berarti yang ketiga, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Jadi yang pertama kita bandingkan dulu sisi-sisinya. Di sini kan ada tinggi, sisi tingginya itu di sini adalah sisi AB. Kita bandingkan juga dengan sisi tinggi trapesium PQRS, yaitu sisi PQ. Nah, kita tulis panjangnya di sini 12 cm. Di sini 16 cm. Nah, kita menyederhanakan seperti menyederhanakan pecahan ya. Kita bagi 4. Bagi 4 berarti 3/4. Terus untuk sisi yang berikutnya, di sini ada bagian yang atasnya ya. Di sini ada 6, 15 dan 20. Jadi di sini sisi AD banding sisi PS, AD-nya itu 15/20. Kita bagi 5, yang ini juga bagi 5. Jadi sama dengan 3/4. Terakhir ini ada sisi yang paling bawah ya, alasnya, BC banding QR. Sisi BC
QR. Sisi BC-nya itu panjangnya 24 per 32. Kita ini bisa dibagi 4, bisa bagi 4, 24 bagi 4 itu 6, 32 bagi 4 itu 8. Kita sederhanakan lagi, bisa kan? Bagi 2, jadi 3 per 4. Nah, kalian perhatikan, di sini perbandingan yang sisi-sisi bersesuaian itu sama-sama 3 per 4 nih. 3 per 4, 3 per 4, 3 per 4. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan. Jadi, bangun trapesium ABCD itu sebangun dengan trapesium PQRS. Nah, itu untuk menentukan perbandingannya dan menentukan apakah dua bangun datar itu sebangun atau tidak. Jadi kalian bandingin aja sisi-sisi yang berkesesuaiannya itu, kayak misalkan tinggi dengan tinggi lagi, terus misalkan di sini alas dengan alas lagi, terus atapnya yang atasnya AD bandingkan dengan PS. Nah, kalau misalnya semua perbandingan yang tadi kalian hitung seperti Ibu tadi menentukan dan menghitung ini itu sama, ternyata sama semuanya, perbandingannya senilai, sama-sama 3 per 4. Nah, berarti trapesium ABCD dan trapesium PQRS itu memenuhi untuk dua bangun datar yang sebangun, kayak gitu. Untuk hari ini sampai sini aja dulu. Nanti Ibu bahas di pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya.